Yang menjadi agen penting dari perubahan itu adalah pergerakan manusia. Awalnya mengikuti arus komoditi, kemudian berkembang menjadi mengikuti nafsu kekuasaan. Wilayah-wilayah yang dilewati Khatulistiwa itu dulu wilayah-wilayah jajah, wilayah-wilayah yang pernah dijajah oleh negara-negara imperialis seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Nah, jadi negara-negara imperialis inilah yang sebetulnya memunculkan kesamaan-kesamaan. Misalnya muncul tradisi Kristen, cara pandang Barat mulai berpengaruh. Kemudian jadi religiusitas terutama. Religiusitas itu yang menurut saya penting karena apa? Dia menjadi jiwa dari attitude, sikap hidup penduduk di wilayah ini. Dan menariknya adalah wilayah-wilayah ini juga bersentuhan dengan budaya-budaya yang dulu dan budaya-budaya global yang lain, itu Islam dan budaya asli setempat serta Barat. Prosesnya hampir sama semua melalui imperialisme, kemudian dilanjutkan dengan kolonialisme. Bahkan Indonesia adalah negara yang paling lama dijajah di antara negara-negara di Khatulistiwa itu, yang paling lama mengalami imperialisme dan kolonialisme. Itu dulu terbentuk karena periode eksplorasi dunia atau ekspedisi maritim dunia yang awalnya ingin membuktikan bumi itu bulat kan gitu, sehingga cara mereka memposisikan diri agar bisa kembali kepada titik awal dia berangkat, maka dibuatlah garis imajiner itu supaya dia tidak tersesat gitu kan, seperti. Nah, cuman kemudian kita melihat dalam peta dunia, terutama peta politik, itu berkembang bahwa ternyata wilayah-wilayah yang berada di jalur selatan Khatulistiwa itu adalah wilayah yang kemudian jadi jajahan dari orang-orang Eropa yang melakukan ekspedisi astronomi, orang-orang yang membuat peta, orang-orang yang menentukan geografi dunia itu, orang-orang yang menentukan astronomi, ilmu astronomi itu. Dia berada di bagian selatan Khatulistiwa, sehingga muncul kemudian dalam kategori politik itu adalah utara selatan, negara-negara yang ada di utara Khatulistiwa yang selatan. Nah, itu yang kemudian dibangun dalam dialog dunia ketika ketimpangan mulai terjadi, ketika banyak sekali ketika lembaga-lembaga dunia mulai terbentuk seperti UNESCO, seperti WHO, seperti itu mulai merancang suatu kategori untuk membedakan mana yang maju, mana yang terbelakang. Nah, mereka melihat bahwa ya kebetulan atau tidak kebetulan bahwa ternyata orang negara-negara yang dijajah itu ada di selatan Khatulistiwa gitu. Dan itulah dia diletakkan pada satu posisi di mana negara-negara ini kemudian dalam proses sejarahnya seperti tadi itu. Pada periode itu, imperialisme kolonialisme yang saya sebut globalisme gelombang kedua itu justru perakhiran menjadi menjembatani yang membuat mereka terkoneksi lebih mudah, bahkan lebih mudah daripada darat itu sendiri. Misalnya di Cina daratan atau Afrika daratan, orang dari ujung barat Afrika ke ujung timur Afrika itu lebih susah melewati darat daripada melewati laut. Sama di India juga begitu, di Cina juga begitu. Sehingga air waktu itu semacam pengikat juga, yang menjembatani
menghubungkan antar kontinental itu. Di negara-negara Asia ditemukan kebudayaan Eropa, sebaliknya di India ditemukan kebudayaan Melayu, di Arab ditemukan kebudayaan Cina juga. Jadi itu faktor kelahiran memang. Kalau dalam perspektif kontinental itu memisah, tapi dalam perspektif maritim itu dia penghubung yang menghubungkan antar kontinental. Konektivitas tadi memungkinkan orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan itulah agentnya. Jadi setiap perubahan itu pasti ada agent perubahannya. Yang menjadi agent penting dari perubahan itu adalah pergerakan manusia. Awalnya mengikuti arus komoditi, kemudian berkembang menjadi mengikuti nafsu kekuasaan, menguasai teritorial, atau kemudian menjadi penjajahan atau kolonialisme. Di puncak perdagangan maritim itu aku menyebutnya sebagai kosmopolis rempah, spice kosmopolis, yaitu sebuah zona global yang dihubungkan oleh tradisi mengkonsumsi dan memproduksi rempah. Jadi kalau dunia ini dibuat peta, kita membuat peta dunia berdasarkan konsumsi rempah, ya dunia ini terkoneksi sangat, jadi satu blok gitu, terblok oleh koneksi perdagangan rempah. Jadi, nah letaknya jelas ada di Khatulistiwa. Kita melihat Indonesia, terutama peran Indonesia yang paling strategis di antara 13 negara di Khatulistiwa itu kan melting pot. Artinya kita cenderung lebih pluralistik, di mana hampir seluruh unsur budaya dunia itu ada di sini. Saya bilang tadi kosmopolis Cina, kosmopolis India, itu semua ada mencair di Indonesia, dan semuanya berkembang, semuanya tumbuh di sini, semua kebudayaan tumbuh di sini. Itu artinya apa? Artinya ya kita kayak miniatur dunia, kebudayaan dunia aja. Artinya Indonesia itu punya alasan untuk mengkampanyekan kebudayaan dunia yang pluralistik itu, karena memang kita sudah melakukan, kita memang sudah menjalani, kita sudah memiliki pengalaman sejarah yang panjang. Yang paling ada dua sikap yang mempengaruhi terhadap sikap kita terhadap legacy. Nah, sikap itu pertama dipengaruhi oleh nasionalisme. Ketika kita sedang getol-getolnya membangun semangat nasionalisme, maka tidak heran jika orang seperti Soekarno ingin menghilangkan simbol-simbol kolonial di ibu kota Jakarta. Ketika Jakarta dipilih menjadi ibu kota negara RI, banyak sekali peninggalan legasi kolonial itu ingin dihilangkan. Pong, 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 pong. Oi, 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 Iya. oi, oi, oi. Tiru sama ini. Oi, 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 oi. Oi, oi. Kalau kita ingin menjadi poros dunia, kita mencari unsur-unsur transnasionalnya. Misalnya bapia itu kue yang memiliki unsur transnasional itu, Jogja ini. Artinya jelas namanya itu ke-Cina-Cina. Pasti ada unsur Cina di situ. Ini ada unsur transnasional. Kami gitu. Kita juga punya unsur transnasional di situ. Terus batik gitu. Kita melihat motif-motif batik itu ada unsur transnasionalnya juga. Unsur-unsur transnasional inilah yang justru kita declare, justru kita explore, bukan malah ditutup-tutupin. Jangan nanti diklaim oleh bangsa lain, ya. Jangan sampai gitu. Jadi tidak ada satu kebudayaan itu yang stagnan, mandek. Pasti dia akan berkembang, akan berubah sesuai dengan berdasarkan pada si pemakainya, si penggunanya, penikmatnya, dan juga interaksi dengan
dunia atau kultur yang lain.